Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Kemarin kita udah nge-review untuk ponsel Reno 8T, dan kali ini kita akan ngebandingin dengan generasi sebelumnya ya. Ya bukan generasi sebelumnya, cuman untuk varian lainnya, yaitu Oppo Reno 8 4G. Jadi buat kalian yang pengen beli ponsel di harga 4-5 jutaan rupiah, atau bingung pengen beli Reno 8T atau Reno 8 4G, nah kayaknya video ini cocok banget buat kalian disimak dari awal hingga selesai, agar tahu apa aja kelebihan dan juga kekurangan di antara kedua ponsel ini. Buat harga dari kedua ponsel ini bisa dibilang gak jauh berbeda ya. Tentunya dengan harga yang hampir sama, kedua ponsel ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Selanjutnya kita bahas untuk segi desain dari kedua ponsel. Baik Reno 8T maupun Reno 8 4G, kedua ponsel ini memiliki tampilan desain yang sangat berbeda. Untuk Reno 8T, ponsel ini pakai body curve atau bodi lengkung ya di bagian sampingnya, dengan finishing backdoor berbahan fiberglass leather. Sedangkan untuk Reno 8 4G, ponsel ini masih menggunakan desain retro ya, serba mengotak minimalis gitu kesannya. Tapi buat pegangan atau feel genggaman itu lebih nyaman untuk Reno 8T dibanding Reno 8 4G. Yang pertama karena bodinya nggak terlalu ngotak, jadi tangan itu nggak terlalu pegel. Kemudian dengan adanya desain fiberglass, jadi untuk pegangannya itu keset nggak licin seperti Reno 8 4G. Selanjutnya di bagian depan. Untuk tampilan yang diusung dari Reno 8T maupun Reno 8 4G, kedua ponsel ini bisa dibilang kembar identik. Misalnya dari layar berukuran 6,43 in, sama-sama punya panel AMOLED dengan refresh rate tinggi hingga 90 Hz, kemudian punya kesaran maksimum hingga 800 nits, selanjutnya punya kerapatan hingga 409 pixel. Hanya saja yang membedakan untuk proteksinya, karena Reno 8T udah pakai Corning Gorilla Glass 5, sedangkan Reno 8 4G menggunakan proteksi dari Panda Glass. Untuk bezel bagian sisi kanan, kiri maupun bawah juga masih sama. Tentunya dengan spesifikasi dari layar yang dipakai, kedua ponsel ini udah enak banget kalau kita pakai buat kerja maupun buat nonton video. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal buat nonton video, di sini Reno 8T punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh Reno 8 4G, yaitu adanya dual speaker stereo. Ya, Reno 8T udah pakai dual speaker stereo, berbeda dengan Reno 8 4G yang masih pakai single speaker ataupun mono speaker. Di bagian sistem, kedua ponsel ini sama-sama menjalankan Android versi 13 ya, untuk ponsel yang kita pegang ini. Tapi pada acara peluncuran pertamanya untuk Reno 8 4G pakai Android 12. Jadi bisa dibilang Reno 8 4G ini udah mendapatkan satu kali update. Sedangkan untuk Reno 8T ini diklaim memiliki 2 kali update OS Android dan 4 tahun untuk update keamanan. Jadi untuk masa pakai atau lebih tepatnya untuk mendapatkan pembaruan Android, Reno 8T jangkanya masih lebih panjang kalau kita bandingin dengan Reno 8 4G. Kedua ponsel ini juga sudah memiliki fitur NFC dan menggunakan sensor keamanan sidik jari under display. Fitur lain yang kita dapetin dari kedua ponsel ini tentunya adanya lampu RGB dari kedua ponsel. Dan lampu RGB-nya bisa kita setting sesuai opsi yang disediakan oleh Reno 8T ya. Sedangkan untuk Reno 8 4G di sini nggak ada opsi seperti Reno 8T. Dan ini menjadi satu buah poin tambahan untuk Reno 8T. Selanjutnya untuk Reno 8 4G, ponsel ini memiliki sertifikasi IPX4. Sedangkan Reno 8T, ponsel ini belum memiliki sertifikasi apapun. Ya, ini menjadi satu poin tambahan buat Reno 8 4G. Selanjutnya di bagian fotografi, kedua ponsel ini sama-sama mengusung 3 setup kamera di bagian belakang ya. Untuk Reno 8 4G, ponsel ini pakai kamera utama sebesar 64 MP plus 2 MP kamera mikroskop dan 2 MP untuk kamera depth sensor. Kemudian punya kamera selfie sebesar 32 MP dan untuk perekaman videonya masih 1080-30 fps dengan penyetabil gyro AIS. Sedangkan untuk kamera Reno 8T, ponsel ini menjadi ponsel pertama dengan sensor utama sebesar 100 MP. Kamera ini juga udah mendukung autofocus ya. Lalu ada 2 MP untuk kamera mikroskop dan 2 MP untuk kamera depth sensor. Sedangkan kamera selfie, ponsel ini masih sama dengan resolusi hingga 32 MP. Dan untuk perekaman video juga masih sama. Masih ada di resolusi 1080-30 fps, tapi sayangnya tidak punya penyetabil berjeniskan software maupun hardware.
Nah, dan untuk hasil foto maupun videografinya menurut saya emang jauh lebih bagus Reno 8 4G sih kalau kita bandingin dengan Reno 8T. Cuman kelebihan yang dimiliki Reno 8T untuk kualitas foto mikroskopnya itu kelihatan lebih detail dan juga tajam kalau kita bandingin dengan Reno 8 4G. Ini hasil perekaman kamera depan dengan resolusi 1080 ya. Gimana nih untuk kualitas suara, warna maupun kestabilannya? Ini berisik karena di depan ya ada tempat penggilingan padi. Dan ini kamera belakangnya ya, tuh berisik kan? Kalau dilihat dari gambar kayaknya sedikit lebih stabil Reno 8T. Cuman yang disayangkan kedua ponsel ini belum punya stabilizer atau penyetabil video. Ya, meskipun untuk keunggulan lain pada Reno 8T ada di resolusi 108 megapikselnya. Jadi kalau kita zoom atau kita crop itu masih kelihatan detail dibanding Reno 8 4G. Cuman hal ini sih jarang banget kita pakai ya. Kelebihan lain yang dimiliki oleh Reno 8 4G dari segi fotografi, ponsel ini masih memiliki opsi atau filter kamera selfie yang menjadi fitur andalan dari Reno series, yaitu Portrait Night. Ini adalah salah satu fitur kamera selfie yang cukup bagus banget yang dihilangin dari Reno 8T. Selanjutnya di sektor performa, kedua ponsel ini memiliki performa yang sangat berbeda karena Reno 8 4G pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Sedangkan Reno 8T, ponsel ini pakai chipset dari MediaTek Helio G99 dan sama-sama memiliki fabrikasi 6 nanometer. Chipset tersebut juga dipadukan dengan RAM berjeniskan LPDDR4X dengan penyimpanan UFS 2.2 sebesar 256GB dengan RAM hingga 8GB. Dan keduanya masih bisa kita tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal. Selain itu, kedua ponsel ini juga memiliki RAM virtual hingga 8GB. Dan waktu kita coba buat speed test buka tutup aplikasi, di sini malah Reno 8 4G lebih cepat ya kalau kita bandingin dengan Reno 8T. Tapi di satu aplikasi waktu kita coba buat buka game Mobile Legends, di sini Reno 8T jauh lebih cepat kalau kita bandingin dengan Reno 8 4G. Jadi buat buka tutup aplikasi cepatan Reno 8 4G, tapi untuk loading game lebih cepat Reno 8T. Dan setting grafik untuk game Mobile Legends jauh lebih tinggi pada Reno 8 4G. Selanjutnya untuk kapasitas baterai yang ditanamkan dari kedua ponsel. Untuk Reno 8 4G pakai baterai sebesar 4500 mAh dengan adapter charger hingga 33 watt. Sedangkan Reno 8T, ponsel ini punya baterai dengan kapasitas yang jauh lebih gede hingga 5000 mAh dengan adapter charger 33 watt juga. Jadi untuk masa pakai, pasnya Reno 8T jauh lebih awet atau jauh lebih lama kalau kita bandingin dengan Reno 8 4G. Tapi untuk durasi pengecasan, pasnya Reno 8 4G jauh lebih cepat kalau kita bandingin dengan Reno 8T. Karena kapasitasnya jauh lebih kecil, tapi adapter chargernya sama-sama 33 watt. Dan fitur-fitur lain yang diusung dari kedua ponsel yang belum kita sebutin, kedua ponsel ini masih memiliki lubang jack audio 3,5 mm, sama-sama pakai Wi-Fi dual band, Bluetooth versi 5.1 untuk Reno 8 4G, dan Bluetooth versi 5.3 untuk Reno 8T. Jadi untuk kesimpulan setelah kita nge-compare dua ponsel ini, Reno 8T itu lebih fokus untuk desain dan juga performa yang dimiliki. Sedangkan buat kalian yang suka fotografi maupun buat vlogging, pasnya Reno 8 4G jauh lebih recommended kalau kita bandingin dengan Reno 8T. Ya, lebih tepatnya untuk secara keseluruhan kalau menurut saya pribadi untuk segala fitur maupun spesifikasi yang diusung, Reno 8T jauh lebih bagus ya kalau kita bandingin dengan Reno 8 4G. Dan buat kalian yang udah pakai salah satu dari ponsel ini atau barangkali udah nyobain kedua ponsel ya, menurut kalian kira-kira gimana nih? Setuju atau enggak dengan kesimpulan yang saya bikin pada video kali ini? Dan jangan lupa tulis saja pengalaman kalian selama menggunakan kedua ponsel ini. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.